Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Diabe Channel. Siang ini kita kedatangan motor Honda Vario 150 yang LED all. Nah, ini dengan kasusnya nggak bisa di starter ya. Kita sudah buka untuk radiatornya dan box filternya. Box filter, sorry, maksudnya box akinya ya. Perhatikan di sini, kita kunci kotak di on kan. Jadi supaya teman-teman bisa melihat kondisinya ya, barangkali teman-teman dapat kasus yang sama. Nah, di sini lampu mil tidak menyala. Tadi dia menyala, ada kedipan 52. Oke, kita mencoba double shutter lagi. Nah, perhatikan ya, nih nggak menyala sama sekali. Tuh, di starter. Jadi dia cuma bunyi relaynya aja, cetek-cetek, perhatikan. Nah ya. Dan kondisi magnet ini sama sekali nggak berputar ya, atau nggak ada pergerakan sama sekali. Tuh. Jadi cuma bunyi relaynya aja pada saat kita tombol shutternya kita tekan. Nah ya, cuma cetek-cetek. Untuk dinamo magnet tidak ada pergerakan sama sekali. Kita mencoba untuk di engkol ya. Apakah di engkol mau apa enggak? Nah. Oke, di engkol nggak mau. Nah, di sini dia muncul kedipan. Nah, kita hitung sama-sama. Sebentar biar mati dulu. Oke, 1 2 3 4 5 1 2 ya, 5 lambat 2 cepat, 5 2 kedipan. Nah, 5 kedua kedipan ini yaitu sensor CKP. Apakah sensor CKP-nya yang rusak atau ada kabel yang terputus? Ya, bisa aja rusak, bisa juga tidak ya. Oke, kita cek dulu untuk sensor CKP-nya ya. Ganti. Hah? Ganti. Coba ada ganti nih. Pertama nggak parah tuh komsirnya. Oke, ya. Perhatikan, CKP itu kan dia nempel di spool ya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat kondisi CKP-nya, itu harus membuka magnet dan spoolnya ya. Soalnya dia nempel sama spool. Nah, di sini kan songket CKP-nya nih ya. Dia terdiri dari 6 kabel untuk CKP-nya. Nah, di sini ada biru garis kuning, dia sebagai pulser ya, atau sebagai pengapian utama. Terus di sini ada warna coklat garis hitam. Nah, ini sebagai arus yang mendekati hampir 12 volt. 11 berapa gitu ya, 11, sekian kalau nggak salah. Terus di sini ada kabel warna hijau, dia sebagai massa. Nah, di sini kan ada kabel warna putih garis hitam, putih garis biru, dan putih garis merah. Ini ada kabel Hall atau kabel starter. Nah, untuk cara mengetesnya kita tes dari sini ya. Nah, apabila salah satunya dia ada yang mencurigakan, nah itu berarti CKP-nya yang bermasalah. Ya, kita fokus soalnya dari kedipannya ya itu udah 52. Jadi kita fokus ke CKP ya. Oke, untuk cara mengetesnya kita menggunakan tes pen LED ya. Jadi kita belum punya alat khusus untuk mengecek sensor CKP ya. Oke, kita cek dari kabel warna putih garis hitam. Nah, ini tempel ke negatif aki. Lalu kita tes pakai jarum pentul ya. Kita tusuk aja langsung. Nah, sekiranya sudah masuk, perhatikan di sini ya. Lampu ini dia harus menyala. Nah, menyalanya itu pada saat diputar magnet itu gantian, mati, nyala. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita putar magnetnya, kunci kontak posisi on. Nah, perhatikan lampunya. Nah, dia nyala. Sambil putar magnetnya ya, sebentar. Ini sambil putar magnetnya nih.
Nah ini nyala ya, bentar, sorry. Nah ini mati, kayaknya kurang connect. Nah ini nyala, kita putar lagi magnetnya, mati, nyala, mati ya. Nah berarti untuk kabel putih garis hitam itu bagus ya, tidak ada masalah. Memang harus seperti itu, nyala mati syaratnya. Kalau misalkan mati, nah berarti CKP nya bermasalah, pasti dia bakal muncul kode 52. Kalau misalkan nyala terus, sama, CKP nya bermasalah, pasti akan muncul kode 52. Oke, sekarang warna putih garis biru. Tadi putih garis hitam udah ya. Sebentar, sepertinya belum connect. Oke, nyala ya. Kita putar magnetnya. Nah, mati, nyala, mati, nyala, mati. Nah, mati ya. Oke. Berarti untuk putih garis biru ini bagus ya. Oke, sekarang kita lanjut ke putih garis merah. Di sini menyala ya. Kita putar magnetnya. Nah, perhatikan baik-baik pada saat kita putar magnetnya. Di sini untuk kabel putih garis merah itu dia nyala terus, yang seharusnya mati nyala mati nyala. Nah berarti kabel putih garis merah ini konslet ya. Ya, kabel putih garis merah berarti ini konslet. Oke. Yang putih garis biru dan putih garis hitam itu bagus. Nah sekarang kita cek untuk pulsernya, kabel hitam garis kuning. Nah putih garis biru garis kuning, sorry ya, untuk pengapian utama atau pulser. Kayak di sini dia nyala terus, yang seharusnya dia mati nyala mati ya. Oke. Tuh, perhatikan. Barusan dia berkedip, sepertinya kayak mau mati, cuman ini kebanyakan nyalanya daripada matinya. Oke. Nah adapun untuk kabel coklat garis hitam ini sebagai arus, enggak 12 volt ya. Nah dia agak terang, perhatikan. Jadi kalau nggak salah dia 11, sekian gitu. Ini kalau misalkan pakai apometer ya, kita ukur, perhatikan sama teman-teman ya. Ini yang hitam ke negatif dan yang merahnya ke sini. Nah, perhatikan untuk angkanya dia ada di 11,20 ya, 11,2 atau sebentar. Nah, kalau misalkan nggak pas itu dia pasti loncat-loncat angkanya. Oke ya, 12, sekian. Nah, berarti untuk arus 12 voltnya arus yang mendekati 12 voltnya itu ada. Nah sekarang kabel warna hijau dia sebagai massa. Nah untuk mengetes massa ini capitannya tempel ke positif aki. Kita tempel. Nah dia menyala ya. Oke. Berarti untuk massanya dia menempel. Nah jadi yang bermasalah kabel putih garis merah dan kabel biru garis kuning ini bermasalah. Dan pasti akan muncul kode 52. Oke langsung aja kita buka untuk yaitu CKP nya ya. Boleh. Oke, kita sudah buka. Nah, ini kondisi daripada spool dan CKP-nya. Ini CKP-nya ini ya.
langsung aja kita buka untuk CKP nya ya, sekalian kita bersihkan untuk spoolnya. Oke, untuk spoolnya sudah kita bersihkan ya. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja untuk CKP nya kita ganti. Dan untuk CKP yang lama ini ya, oke, jelas untuk kabelnya nggak ada yang putus. Mungkin ini CKP nya agak error. Oke, kita ganti dulu, kita pasang dulu untuk CKP yang baru ya. Oke, untuk spool CKP sudah terpasang. Sekarang kita tinggal pasang untuk plat besinya dulu. Jangan sampai kebalik ya, posisinya seperti ini, jangan sampai begini, nanti ini bisa menekan ke kabelnya, nanti bisa rusak. Dulu pernah ada kejadian kebalik, kekupas kabelnya ngeground dan akhirnya ecunya jebol. Oke, untuk pemasangan kipas magnet sudah beres ya. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Sebelum kita nyalakan motornya, kita tes dulu bahwa syarat yang di sini itu sudah bagus semua apa enggak ya. Syaratnya harus bagus dulu ya. Oke, sekarang kita tes sebentar supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Sekarang kita tes kabel warna putih garis hitam ya. Oke, putih garis hitam. Nah, untuk yang capitannya ke negatif. Nah, ini tempel ke sini. Oke, kita putar magnetnya. Sebentar, sepertinya belum connect. Oh ya, sorry, kunci kontak belum di on kan ya. Oke, kita putar magnetnya. Oke, nyala, mati, nyala, mati. Oke, berarti untuk putih garis biru sudah bagus. Sekarang putih garis hitam sudah bagus ya. Sekarang putih garis biru. Oke, nyala. Putar magnetnya, mati. Putar lagi, nyala. Putar lagi, mati. Oke, berarti bagus ya untuk putih garis biru. Untuk kabel hole-nya. Oke, sekarang putih garis merah. Ya. Putih garis merah, oke, nyala, mati, nyala, mati. Nah, pada saat tadi sebelum melakukan pergantian CKP nih ya, CKP yang lama itu kan kabel warna putihnya nih ya, kabel warna putih garis merahnya itu kan dia nyala terus standby ya, berarti itu kan memang error ya, sehingga menimbulkan kode 52. Kayak nyala mati, jelas ya sampai di sini. Nah, kalau misalkan ketiga ini normal, nah berarti itu bagus ya, nyala mati ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kabel biru garis kuning untuk sebagai pulser atau sebagai pengapian utama. Kita putar magnetnya, ini nyala, putar lagi, mati ya, putar lagi, mati, nyala, mati ya, nggak nyala seperti tadi atau nggak ada arusnya sama sekali. Nah, itu kan menandakan bahwa memang CKP nya dia error. Nah, sekarang coklat garis hitam sebagai arus 12 volt dia ada ya, perhatikan ini, walaupun diputar dia tetap ada. Sebentar, oke, jelas ya untuk arus 12 voltnya ini dia ada. Nah, sekarang kita tes kabel warna hijau ya sebagai massa. Nah, oh ya, sorry, untuk capitannya tempel ke positif aki. Nah, untuk capitannya sudah menempel. Sekarang kita lihat nih untuk masanya. Nah, ini menempel ya. Oke. Nah, berarti kan syarat dari ke-6 kabel ini dia sudah terpenuhi semua. Nah, sekarang kita tes, kita nyalakan motornya. Sebentar, kita rapikan dulu yang di sini ya.
ini kan syaratnya sudah ada semua. Sekarang kita tinggal tes ya. Kunci kontak sudah on ya. Kita double shutter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan. Motornya hidup ya. Nah, di shutter dia langsung bisa. Oke, kita double shutter lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap ya. Ini CKP yang lama ya. Nah, sekarang ini kan pasti ada historinya nih. Sekarang kita reset dulu ya untuk kode kerusakannya. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapusnya pakai ini aja, sama saja ya. Kalau misalkan pakai alat, pakai kabel seperti ini, itu kalau misalkan mau menghapus histori sama aja. Jadi sama-sama menghapus kode kerusakan. Oke, ini sudah menempel. Nah, perhatikan di sini. Nah, lampunya dia masih berkedip ya. Nah, kedipan 52. Nah, untuk cara menghapusnya, kita cabut songket DLC nya. Pasti cabut, hitung 1 2 3 lalu pasang kembali. Nah, lalu di sini kedipannya akan berubah cepat seperti ini. Nah, kalau misalkan kedipan seperti ini, itu tandanya ini lagi proses penghapusan atau penghapusan berhasil. Oke, kita matikan. Nah, di sini dia bakal nyala terus. Nah, berarti sudah tidak ada lagi kode kerusakan. Oke. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat. Kita tes sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia hidup ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.